kan kalau dengan situasi ini makanya banyak berbagai usul ya, misalnya presiden ada yang usul janganlah 2 periode. Karena hampir di seluruh dunia kalau periode kedua itu pasti tidak sebagus periode pertama. Ya, dan periode kedua juga karena akan cenderung dia menciptakan kekuasaan-kekuasaan melalui jaringan-jaringan dia. Misalnya kalau di Filipina kan 1 periode tapi 6 tahun gitu. Jadi sekali. Ada juga yang mengatakan ya sudah dibebaskan aja nggak perlu 20% gitu ya kan. Ini ya kalau rakyat mau ya biarin aja gitu. Kalau sekarang kan akhirnya nih memang dipilih oleh rakyat tetapi diseleksi oleh partai kan gitu ya dengan asumsi wah partai yang berkuasa kalau nggak apa gunanya partai gitu ya ini. Nah, gimana nih menurut pandangan Anda? Pada dasarnya sih itu bergantung juga pada istilahnya itu komponen. Kalau saya baca laporan dari Global State of Democracy dari International IDEA tentang fungsi-fungsi kontrol di dalam negara yang melemah. Nah, kalau kita lihat Filipina, Pak, nggak oke-oke banget juga. Contohnya dia 6 tahun Duterte mewariskan ke Sara Duterte. Jadi dia menggunakan 6 tahun itu juga untuk membangun dinasti gitu dan karakter Marcos dinasti. ke itu juga. Nah, ke Bongbong walaupun agak lama gitu ya. Terus yang sebelumnya Aquino dan lain sebagainya kan mereka punya Arroyo itu kan memang klan keluarga juga terbangun. Makanya saya sempat dibilang sama teman ini nih kalau Filipina soal bagi-bagi kue klan aja lah gitu. Sekarang Bongbong dan sekarang Marcos, nanti Duterte lagi, nanti siapa Aquino, nanti Arroyo dan seterusnya. Nah, yang penting itu menurut saya adalah kalaupun kita mau pakai 1 term, komponen-komponen pengawas itu juga harus disiapin gitu. Jadi jangan sampai dia 1 term, sebut saja kalau Israel tuh kalau saya nggak salah tuh 8 tahun atau 7 tahun ya, saya lupa ya. Itu tuh di masa itu justru dia mengukuhkan kekuatannya untuk menyiapkan kader dinastinya dia gitu. Nah, justru bagi saya tuh harusnya tuh kita menghilangkan barrier to entry, hambatan untuk masuk ke politik. Politik kita nggak boleh mahal, lalu juga sekarang kan mahal banget ya, Pak, banget. Katanya minimal 5 miliar untuk jadi caleg, paling murah. Kalau kata Zita Anjani di acara yang saya ikuti bersama dengan beliau, datang ke 10 titik di masa kampanye, nggak usah politik uang, konsisten selama masa kampanye. Untuk jadi anggota DPRD provinsi itu butuh 2M. Kalau untuk menjadi anggota DPR itu 10M. Itu nggak korup tuh, nggak politik uang tuh, cuma biaya yang mobilitas, lalu makan, minum dan bahan kampanye gitu. Nah, menurut saya justru mungkin kita harus membuat politik kita tuh lebih sederhana. Model serentak 1 tahun seperti hari ini, Pak. DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota, presiden di tahun yang sama. Lalu nanti November kita pilkada begitu. Itu membuat segala sesuatunya itu jauh dari fokus. Fokus di pemilih atas politik gagasan, konsolidasi internal partai jadi tidak solid dan tidak maksimal begitu. Kita kalau kami tuh mengusulkan pemilu tuh 2 kali lah, pemilu nasional, pemilu daerah. Lalu kemudian juga nggak usah deh di Amerika 2 kali ya. Betul. Nah, itu kan bagian dari kontrol juga. Kita nggak usah mangkel nungguin 5 tahun, kita bisa koreksi melalui politik daerah gitu. Nah, termasuk juga soal barrier to entry misalnya, bagi saya sih gini aja. Hapusin aja tuh ambang batas pencalonan presiden, tapi presidennya tuh 1 putaran aja. Jadi partai-partai yang jadi peserta pemilu mikir, nih saya punya tokoh walaupun dia bisa jadi capres, tapi karena there's no point of return, cuman 1 putaran, ya mau nggak mau harus gabung kan gitu, bangun kompromi politik gitu. Dari awal. Dari awal, nggak kayak sekarang nih. Kalau ide 1 putaran itu ya, ini kan bukan soal hitungan siapa menang, tapi konsep untuk 1 putaran, kan mungkin ada yang menganggap ini bagus, karena kalau 2 putaran, ya, misalnya ada 3 pasang, ya, yang satu nggak sampai 51%, katakanlah 49, yang satu 20, yang satu 30,
ya kan? Kalau di dalam konsep satu putaran, yang itu yang paling banyak menang kan, karena suara murni. Kalau 2 putaran, bisa aja ada gabung-gabung suara yang tidak murni gitu loh. Makanya tapi catatannya, dia nggak boleh berlakukan persyaratan 20% kursi atau 25% suara sah. Jadi ada ini contoh 18 partai peserta pemilu. Ya punya 18 partai, nggak apa-apa 10 calon. Sekarang nih Pak, realitasnya adalah partai dan caleg itu fokus kok kerja di legislatif karena dia nggak mau kehilangan kursi. Jadi nggak maksimal juga dan dia merasa calonnya juga bukan dari partai kita, dari partai lain. Ya udah kita fokus ngamanin kita punya kepentingan lah. Beda. Bahkan yang dari calon presiden dari partainya pun, yang saya lihat kawan-kawan itu dia pergi ke dapilnya, dia bilang gue selamatin gue dulu dong. Betul Pak, kecuali kalau dia mengusung kadernya sendiri. Jadi kalau dia mengusung kadernya sendiri, itu kan dia memang punya kekuatan ya, karena kan di masyarakat kita itu politik figur juga masih kuat gitu. Tapi setidaknya tuh menyatu kekuatan partai dengan kekuatan eksekutif saat kampanye. Misalnya begini, kalau ketumnya maju dan dia nggak dibatasi untuk menominasikan kadernya, itu kan branding partai juga akan melekat gitu, nggak basa-basi kayak sekarang gitu. Kalau yang sekarang tuh kebetulan dia punya capres atau cawapres, dia lebih beruntung karena bisa mengcombine kan. Tapi kalau yang enggak, ya selamatkan perahu dia dulu gitu. Karena sekarang ini caleg itu ketakutan terbesar adalah mereka kehilangan kursi. Jadi mereka itu ya turun untuk dirinya sekarang gitu. Jadi menurut saya itu harus lebih sederhana dan ya harus lebih murah. Karena kalau seperti sekarang ini, terus terang pemilih kita, itu saya banyak sekali menerima pertanyaan, Mbak Titi pilih siapa ya? Ya kalau saya kasih sarannya begini, karena saya mendukung keterwakilan perempuan, pilih aja caleg perempuan dari partai yang kamu suka. Jadi agak susah kalau kita bicara rekam jejak, visi misi gitu ya. Dalam situasi pemilu yang sangat rumit, sangat kompleks, di mana rasionalitas itu sulit terbangun. Itu juga ini ya Mbak Titi, kalau kita lihat dapil itu kan, kalau dapil itu kan filosofinya adalah mewakili daerah situ. Sekarang kan bisa calegnya ini adalah bukan dari masyarakat di situ, itu masih nggak apa-apa. Asal dia dikenal. Dia tidak tahu, tidak ada hubungan emosional, tidak ada hubungan apa-apa, ditaruh di partai situ, ya sehingga mewakili masyarakat di dapilnya. Padahal nggak ada hubungan emosional, nggak ada apa-apa. Tapi karena mekanisme mesin partai dan sebagainya bisa menang, tapi dia tidak ada kaitannya sebenarnya dengan. Dan ini artinya filosofi bahwa dapil harus membawa aspirasi dari daerah kan nggak tercapai. Iya, kalau Bapak baca Kompas hari tanggal 1 Februari, itu ditemukan bahwa mayoritas caleg DPR itu dropping Jabodetabek. Dan saya menemukan ketika saya meneliti misalnya di satu provinsi Kalimantan, provinsi baru, itu setelah lihat alamat caleg DPR-nya tuh, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kota Depok, Bekasi. Dan yang lebih uniknya lagi, itu mereka memperebutkan 3 kursi nih Pak. Caleg nomor urut 1-nya kakeknya, caleg nomor urut 3-nya cucunya. Jadi di situ saya berpikir ada problem besar di kaderisasi politik kita. Oke lah, dalam karakter politik lokal yang namanya kekerabatan tidak terhindarkan. Karena memang dari dulu pun kepala desa ya, setelah bapaknya, anaknya. Tapi kan kalau anaknya nggak beres juga biasanya mekanisme kontrol di masyarakat juga berjalan. Nah di kita ruang-ruang keragaman politik itu masih makin sempit. Karena kenapa? Biasanya yang punya uang kan akan memelihara terus sumber daya. Sementara orang-orang yang nggak punya uang sulit nih mendobrak mereka yang punya sumber daya ini. Makanya ketika uang berkelindan dengan kekuasaan, dinasti politik akan lebih mudah lahir, korupsi akan lebih mudah lahir. Makanya yang kita butuhkan adalah bagaimana politik kita ini makin beragam. Bukan, jangan sampai seperti Filipina ya, tinggal nunggu gantian klan gitu ya. Habis dari klan ini ke klan ini, dari kayak arisan aja gitu ya. Padahal kita ya 38 provinsi. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi kalau kita lihat dari reformasi? Kan reformasi sudah hampir mengubah semuanya ya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPR dipilih oleh rakyat. Lembaga-lembaga yang diperlukan udah dibentuk. Ada MK, ada KY, dan macam-macam semua ada. Pers pun sudah dibebaskan. Ya dari dulu ada belenggu syup dan sekarang. Tetapi kok
sistem politik, budaya demokrasi kita masih seperti sekarang itu yang dikeluhkan ya. Tingkat kualitasnya barangkali ya, bahkan korupsi juga masih banyak terjadi, turun juga peringkat kita. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa yang kurang, Mbak Titi? Kita terlalu fokus membenahi organ-organ negara formal. Oke, MK menurut saya memang diperlukan dalam konteks memperkuat kontrol terhadap kekuasaan dan bagian dari menjaga konstitusi. Dan lembaga-lembaga negara independen yang tadi Bapak sudah sebutkan, apa sih yang kita datang ke luar negeri, yang luar negeri negara luar punya, kita nggak punya, kita punya semua. Ombudsman, Komisi Informasi, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Komisi Penyiaran, dan seterusnya. Semuanya lengkap ya. Kalau ada juri balap anjing pun ini secara formal dibikin. Betul. Dan itu menjadi sumber rekrutmen bagi gitu aktivis-aktivis OKP. Bahkan ada yang jadi job seeker gitu ya. Ya, selesai dari lembaga ini ke lembaga ini gitu ya. Tapi kita ada yang satu lupa nih Pak. Kalau kata Pak SBY itu kan saya ikut Demokrasi Forum ya di KL tahun 2017. Impresif pidato dia di forum itu, bangga juga kita nih ikut. Yang pertama dia bilang kenapa demokrasi kita bertahan, satu karena kita punya reformasi TNI yang dari internal, jadi from within gitu ya. Yang kedua reformasi birokrasi yang terus diikhtiarkan, dan yang ketiga adalah civil society yang vibrant, masyarakat sipil kan ada pers semua di dalamnya. Tapi ternyata setelah saya amati Pak, kita punya kelemahan satu nih di reformasi yang kita kehilangan momentum. Kita abai serius mereformasi partai politik. Sementara partai politik mengakses semua lini kekuasaan. Mau jadi apa aja sekarang butuh approval partai politik. Hakim MK nggak berdaya tuh Pak Aswanto. Ketika dismiss dari DPR. Seberisik apapun masyarakat sipil unstoppable. Apalagi ketika DPR sekedar menjadi paduan suara bagi eksekutif presiden. Lalu kemudian dubes-dubes banyak dari ya kan parpol sekarang ya. Hampir semua lini Pak itu butuh approval partai. Sampai-sampai orang ada yang bilang begini, kamu Tuti jangan berharap bisa dapat tiket ngisi lembaga negara atau apapun, kamu terlalu berisik katanya. Nah terlalu ini, tapi ya di situ tantangan perjuangan. Kalau bagi saya sih kita perlu berpegangan pada nilai ya. Tidak perlu takut bahwa kita akan miskin dan lain sebagainya, karena memang yang kita butuhkan, yang menjadi tantangan kita adalah konsistensi dan kesabaran. Nah, kembali kepada kenapa kita suka pemilu ya. Kita nih orang Indonesia gampang banget nih berpemilu. Angka partisipasi 81,97%. Dibanding Amerika jauh lebih tinggi, Bu. Bahkan ini kita voluntary loh, bukan yang compulsory yang wajib gitu. Nah, itu yang kita lupakan. Kita memberikan akses yang sangat besar kepada partai politik untuk mengakses semua lini kekuasaan, tapi di saat yang sama kita kurang terlalu serius dan menyiapkan atau kemudian berkonsentrasi soal membangun demokrasi di internal partai. Itu apa yang harus dilakukan nih? Menarik nih kan. Kalau kita lihat di partai pasti ada dinasti politik, macam-macam lah, yang semuanya dikritik di luar hampir ada di partai. Betul. Ada mungkin sogok menyogok ada di partai, tangkap korupsi ada gitu. Apa yang harus kita benahi kalau itu? Ya, kan kenapa itu terjadi gini Pak? Satu, partai butuh uang. Akhirnya dia datanglah investor politik. Pemodal politik ini kemudian karena dia punya duit, dia punya uang, dia masuk menjadi struktur elit di partai. Ketika dia menjadi struktur elit di partai kan menentukan pengambilan keputusan. Akhirnya rekrutmen politik juga dia menentukan siapa yang bisa dapat tiket ke DPR, presiden, kepala daerah. Nah, sementara dia perlu dong kembali ini uang, ada kickback kan. Disitulah jual tiket pencalonan, mahar politik, candidacy buying, dan seterusnya, jual nomor urut. Jadi itu jadi lingkaran setan tuh. Nah, makanya kemudian saya setuju dengan gagasan KPK ya soal penguatan dana partai dari negara. Karena bagaimanapun tadi partai itu masuk ke semua lini kekuasaan. Nah, oleh karena itu publik perlu berinvestasi pada demokrasi melalui partai. Karena kita sudah bersepakat partai sumber rekrutmen politik begitu. Tapi tidak cukup hanya memperkuat dana partai dari negara untuk
mengeliminir investor dan pemodal politik ini supaya masyarakat juga punya saham gitu. Kalau KPK kan mengusulkan gradual tuh dimulai dari 30% kebutuhan. Bahkan kata KPK pun ya 50% masih oke gitu ya. Tapi nanti nggak dikorupsi lagi tuh. Nah, ada catatan berikutnya, karena uang negara kan, akuntabilitasnya ikut akuntabilitas negara. Kalau dilanggar ya korupsi gitu. Nah, yang berikut ya memang akhirnya saya kira kalau kita bicara itu pendanaan partai ya dan cara ininya. Dan ya memang mau tidak mau ya penegakan hukum itu. Tadi tunggu, kalau sekarang pendanaan partai ya, kan untuk kampanye segala juga harus dia lapor kan. Betul. Ini sedikit kesebelasan. Betul. Tapi kan kalau kita lihat laporannya itu ya laporan abal-abal gitu, hanya diaudit. Ya memang Pak. Kita tuh semua basa-basi hari ini. Jadi saya menulis di yang tadi saya cerita ya Outlook LP3S itu. Desain pemilu dan pilkada kita hari ini memang secara sengaja dibuat bagi kita untuk sulit mewujudkan pemilih yang berdaya, pemilih yang kritis, dan juga pemilu yang sepenuhnya luber-jurdil. Gimana kita mau fokus Pak? Baru mau fokus isunya rame ke sini. Semua serba tergesa-gesa, masa kampanye hanya 75 hari, partai kedodoran dikonsolidasi gitu. Nah akhirnya termasuk dana kampanye Pak, dana kampanye itu kan bisa dianggap pencucian uang tuh. Betul, jadi dana kampanye itu Pak, kan saya salah satu institusi negara favorit saya hari ini tuh PPATK. Karena PPATK menyampaikan laporan hasil analisis transaksi yang menjawab kebingungan saya sebagai pegiat pemilu, kenapa selalu semua mengeluhkan bahwa politik itu biaya tinggi, tapi laporan dana kampanyenya di bawah rata-rata. Iya, kecil karena banget nggak ya. dilaporin. Karena transaksi itu ternyata tidak tergambar di rekening khusus dana kampanye ataupun di laporan dana kampanye. Tapi PPATK bisa menyampaikan ternyata ada aliran dana ke sekian bendahara, ke seratusan daftar caleg tetap, yang itu luar biasa angkanya gitu. Dan itu tidak dilaporkan. Cuman masalahnya kita udah tahu masalahnya, kita nggak sampaikan solusi karena status quo nih, kan. Oleh karena itu ya ini mungkin agak waktu PPATK memberikan itu kepada KPU kan merasa bilang nggak, bukan kewenangan kami, nanti auditor yang mengaudit. Sementara auditnya bilang kami ini cuman bisa mengaudit agreed upon procedure, kepatuhan. Ada nggak di rekening dana ilegal? Dan itu yang dilaporkan doang kan, yang bisa diaudit, yang tidak dilaporkan nggak bisa diaudit. Di luar buku itu nggak dilaporkan. Justru paling itunya di situ. Masalahnya Pak, mana ada istilahnya pencuri nekat mau mencuri di siang bolong disaksikan orang kan, pasti di tengah malam yang kita lagi terlelap. Kalau dia sampai mencuri di siang bolong itu udah bodoh sekali gitu. Nah, yang mungkin yang terakhir yang saya bisa rekomendasikan, ya mungkin ini naif ya. Kita penting punya presiden yang memang punya visi Indonesia yang baik. Karena sebenarnya presiden itu memegang kekuasaan tuh lebih dari setengah tuh Pak. Undang-undang nggak bisa jadi kalau dia nggak mau. Kalau dia ada mau, kayak kejadian kemarin, revisi undang-undang pemilu aja bisa batal. Apa sih yang dia nggak bisa? Undang-undang Ciptaker bisa gol dan lain sebagainya. Artinya presiden dengan keterbatasan itu mempunyai kewenangan yang sangat besar gitu ya. Nah, mestinya kalau visi Indonesia bersih, anti korupsi, demokratis ke depan itu ada pada diri seorang presiden, kita tuh lebih bisa optimis membenahi ini gitu. Jadi kita sudah punya lebih dari setengah modalitas itu, karena mestinya kalau presiden ada maunya dia bisa kokoh bertahan di situ, karena banyak hal sistem yang sudah kita bangun ternyata runtuh juga gitu oleh orang-orang gitu. Nah, 2024 makanya ya pilih presiden yang benar gitu ya, dan pilih partai yang benar gitu. Mau nggak mau mungkin itu ya situasi yang di tengah ya kegundahan kita atau kegelisahan kita hari ini gitu. Nah, ini mungkin yang terakhir kali ya pertanyaan. Kalau ada menteri kan, dia menjadi calon presiden, calon wakil presiden, seharusnya kan mundur dari awal ya, supaya prinsipnya adalah tidak boleh ada konflik of interest antara semua pihak ya. Menteri, kalau dia menteri baru mundur sekarang ya seakan-akan political sekali, cuma cari suara. Tapi ini seharusnya juga tidak hanya berlaku bagi menteri pembantu presiden. Apakah ini juga harus dikenakan prinsip tidak ada konflik buat presiden? Misalnya kalau presiden ada
adiknya atau ada anaknya ya. Kita tidak merujuk kepada satu kasus tapi kepada satu pemikiran konstruksi hukum. Dia harus juga mengundurkan diri dari posisi presiden dan diganti oleh wakil presiden karena bagaimanapun akan terjadi seperti menteri yang konflik of interest dan apalagi menteri nggak bakal berani melawan presidennya yang dia hanya pembantu. Nah, presiden juga begitu. Apakah konsep-konsep yang menghindari bias atau konflik of interest ini perlu diterapkan untuk semua jajaran? Ya, kalau soal menteri itu kan tidak lepas, awalnya menteri itu harus mundur loh ya, Pak. Terus betul, ada putusan betul, MK, putusan betul. MK 68 dan memang mestinya kan menteri itu fokus kerja ya, karena dia harus memenuhi program kerja negara. Dan masyarakat tuh berhak mendapatkan kampanyenya dia karena bagian dari pendidikan politik yang harus diterima rakyat. Kalau dia tetap menjabat menteri kan ya tidak optimal ya, apalagi bias penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik. Mestinya meskipun ada putusan MK, panggilan moral itu kan ada pada seorang menteri gitu ya, itu sudah terang benderang. Nah, kalau presiden saya tidak sampai se-ekstrim dia harus mengundurkan diri, tapi justru usulan saya seperti dulu pengaturan di pilkada yang sempat dibatalkan MK. Kondisi Indonesia ini luar biasa. Kita ini masyarakatnya masih punya banyak problem terkait dengan istilahnya kedewasaan berpolitik, moralitas etik dan lain sebagainya. Nah, kalau saya usulannya gini, harus ada jeda 5 tahun atau 1 periode kalau bagi anggota keluarga yang ke bawah, ke samping, ke atas mau maju untuk posisi yang sama. Contoh ya, sebut aja branding ya, Gibran. Gibran mau jadi presiden, mau jadi cawapres, boleh. Bapaknya lengser dulu 5 tahun, baru dia berproses. Di situ kemudian kita bisa, ya pertama Indonesia ini kan ratusan juta. Jadi keragaman politik, lalu kesempatan yang beragam sebagai sebuah negara republik, di mana setiap orang punya kesempatan, itu lebih bisa terjamin dan terproteksi gitu. Dan politik kita tidak diperkecil ruangnya hanya oleh keluarga tertentu, klan tertentu, atau mereka yang punya uang saja. Dan itu pun melepaskan stigma bahwa kamu tuh kan jadi itu karena bapakmu. Jadi kalau saya lebih ingin kita itu jeda. Jadi jeda 5 tahun. Kalau ada jeda itu di satu pihak menghilangkan konflik-konflik of interest, juga menghilangkan bahwa itu pengaruh dari si keluarga, tetapi juga melindungi hak-hak dari keluarga untuk mencalonkan diri ya. Jadi itu. Betul. Ya, walaupun yang namanya konflik of interest itu nggak hanya karena hubungan keluarga. Hubungan kekerabatan, hubungan karena kesukuan, kedaerahan, bahkan Pak alma mater lo juga bisa. Kan kita termasuk orang-orang UI. Nah, kalau UI itu merit, walaupun nih pengalaman saya ya Pak ya, UI itu walaupun ada tendensi ke alma materan, tapi merit sistemnya dijaga. Betul. Jangan gara-gara kita jaket kuning lo nggak punya kapasitas, lo maksa untuk ini. Bahkan kadang-kadang pengalaman saya malah berlebihan supaya merit sistemnya ini karena sesama UI gue nggak enak, nggak usah pilih yang dan lain. Dan itu ada tuh Pak, jadi ada gitu. Kalau contoh saya nih di kantor, kami itu beragam gitu, walaupun sekarang Direktur Perludem tuh alumni sosiologi UI, tetapi kita open recruitment gitu, masalah kemudian yang masuk banyakkan anak UI gitu ya, itu kan lain soal. Tapi yang nggak masuk juga ada, karena anak UI minta gajinya gede gitu. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Nah, itu kultur yang menurut saya tuh bagus, ya karena kita nyaman bekerja dengan orang yang kita sudah kenal, tapi kita tidak mengabaikan kapasitas. Disitulah yang namanya ternetralisir lah ya gitu. Nah, tapi setidaknya kalau urusan keluarga, mana ada sih bapak yang ingin melihat anaknya nggak sukses? Ya terlalu naif lah gitu ya, gitu. Orang nggak baik juga kalau bapak mengharapkan anaknya nggak sukses. Nah, itu kan gitu. Orang anak kita ikut lomba menggambar aja kita tepuk tangan supaya dia menang gitu kan, apalagi ikut kontestasi kekuasaan. Gitu. Baik Mbak Titi, terima kasih kehadirannya ke Podcast 9. Ya, mudah-mudahan yang akan datang bisa hadir juga di tengah kesibukannya, lagi mengerjakan disertasi ini ya. Betul. Dan disertasinya tadi soal MK, soal pengadilan. Ya, semoga sukses disertasinya dan berguna tentu saja untuk pengembangan demokrasi hukum buat Indonesia. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Titi Anggra ini. Banyak sekali aspek, tentu tidak perlu disimpulkan lagi.
dan tegakkan hukum, berikan keadilan.